Baik, Masya Allah bahagia banget sebenarnya. Hari Ibu itu jatuhnya tanggal berapa sih? Oke, apakah kita mencintai ibu kita hanya pas tanggal 22 saja? Apakah kita mencium ibu kita hanya pas tanggal 22 aja? Siapa yang merasa menyesal hari ini belum mengungkapkan cinta dan sayang kepada ibunya? Oke, Masya Allah ya. Yang belum menyesal, mana yang belum menyesal? Baik ya, Masya Allah, Tabarakallah. Saya sengaja membuat acara malam hari ini buat para bunda-bunda atau calon bunda atau yang udah jadi bunda, ibu-ibu muda semuanya. Intinya malam hari ini hari yang spesial buat para ibu. Tapi sekali lagi ya, bukan hanya untuk tanggal 22 Desember nanti. Besok tanggal berapa? Tanggal 21 ya? Tanggal 22 hari Kamis ya. Saya hari Kamis berangkat ke Bandung soalnya. Ya, jadi makanya dibuat acara kebetulan Hijrah naik dan sengaja dibuat di sini tidak dibuat di sana agar bunda-bunda takutnya nanti kalau hujan atau apa tetap aman gitu ya. Kalau di dalam musola Mutiara kan kecil ya. Baik, sebelum saya melanjutkan malam hari ini judulnya Surat Cinta untuk Ibu. Kenapa saya kasih judul ini? Banyak di antara kita yang terkadang menuliskan kata-kata yang bagus sekali di copywriting kita. Kalau kita mau posting sesuatu, kita mikir dulu apa yang harus dituliskan, kita mikir dulu apa yang harus dikatakan. Pertanyaannya, adakah selama ini kita berpikir untuk menuliskan kata-kata yang indah buat orang tua kita? Tadi saya bilang, ada tangisan dari wajah-wajah para kakak-kakak yang sudah kehilangan ibunya. Yang ibunya telah meninggalkannya, perasaan menyesal, perasaan rindu yang luar biasa. Yang saya berharap itu gak terjadi sama kita yang ibunya masih ada saat ini. Ya kan, walaupun terkadang namanya ibu itu adalah orang yang paling luar biasa. Ibu itu orang yang seperti yang saya share sama kakak kemarin. Ibu itu adalah orang yang selalu ada untuk kita apapun kondisi kita. Salah puter. Ibu itu adalah orang yang selalu ada pada saat apapun kondisi kita, benar? Kalau ada ibu yang tidak mengakui anaknya, hanya satu. Pertama, ibunya mungkin punya gangguan mental atau gangguan jiwa. Hanya itu. Kucing sayang nggak sama anaknya? Dia marah kan kalau anaknya diganggu ya? Marah sekali. Dia bawa anaknya kemana-mana, dia gigit. Kita kayaknya gigit, padahal itu dia gendong anaknya. Seperti itu kasih sayangnya terhadap anaknya. Harimau sayang nggak sama anaknya? Sayang. Buaya nggak tahu juga ya, nggak pernah lihat buayanya yang anaknya ya. Macan sayang nggak sama anaknya? Sayang. Berarti semuanya sayang sama anaknya. Itu binatang, itu hewan yang gak dikasih akal sama Allah. Mereka cuma punya namanya nafsu. Mereka cuma punya namanya, mereka tidak punya akal. Tapi mereka sangat mencintai anaknya. Nah, kalau ada seorang ibu yang tidak mencintai anaknya, yang tidak menyayangi anaknya, hanya ibu yang terkena gangguan jiwa saya bilang. Karena gak ada yang namanya ibu gak sayang. Ya kan sama anaknya. Yang udah ibu-ibu muda nih yang bawa ibunya tapi juga udah punya anak, mana angkat tangan? Yang bawa ibunya juga punya anak. Oke, sekarang yang nggak bawa ibunya tapi udah menjadi seorang ibu muda, siapa coba angkat tangan? Oke, baik, Masya Allah. Ada nggak di sini yang ngelahirin anaknya pakai bersin keluar? Hashim, lahir anaknya ada gitu? Hah? Atau pakai tren, ya Allah sakitnya ya Allah, aduh. Padahal buatnya diem-diem ya, giliran ngelahiran heboh kan. Ya Allah sakit, ya Allah ampun ya Allah. Tapi tetap juga punya anak lagi. Ada yang jerak, cukup sekali aku melahirkan seumur hidup, gak mau aku lagi. Padahal sakit kan, jerak gak? Ada yang sini anaknya lebih dari 2? Siapa? Yang anaknya lebih dari 2 mana? Banyak, yang lebih dari 2, yang lebih dari 2.
Nah, ada yang jerak melahirkan? Enggak. 4. Ada yang 5? Ada yang 6? Siapa yang 6 anaknya? Ibu, Masya Allah, nanti dapat hadiah dari kita ya. Ada yang 7? Ayah saya, ayah kandung saya itu adalah anak ke-21. Dari 21 bersaudara, 1 ibu, 1 ayah. Saya mikir gimana cara nenek melahirkan ya. Pakai bersin atau pakai batuk? Keluar gitu kan. Keluar gitu. Iya, saya mikir sampai begitu, segampang itu. Dan katanya seorang ibu yang melahirkan lebih dari 10 orang anak itu dosanya diampuni. Yang pernah ngerasain sakitnya melahirkan siapa? Yang nggak pakai operasi, pakai normal, siapa? Masya Allah. Sakit bunda? Sakit. Bisa dibayangin atau dikomparasi dengan sesuatu sakitnya? Nggak kebayangkan gimana sakitnya? Udahlah sakit pas melahirkannya, udah lahir pun dia, apalagi kita masih dalam kondisi sakit, dia nangis malam kita begadang, bener? Kita susui, kita sayang, dia nangis buat kita nggak tidur, kita marah. Kamu nih, bunda nih nggak tidur, udah capek ngelahirin kamu ribut lagi, diem nggak? Ada yang gitu? Ada istilah namanya baby blues. Saya nggak ngerti arti kata baby blues itu. Cuman katanya itu seorang ibu yang mungkin stres pada saat melahirkan. Biasanya itu hanya menyerang ibu-ibu yang imannya lagi turun. Ya. Udah gitu pas dilahirkan terus disusui. Belum lagi yang operasi, habis operasi, Masya Allah. Yang melahirkan operasi siapa? Yang sesar siapa? Sesar. Saya ikutan angkat tangan. Udah sakitnya belum hilang, jangankan bergerak, jangankan duduk gerak aja sakit nyusuin anak. Ya, belum obat biusnya hilang lagi, oh itu Masya Allah. Yang normal juga begitu, semuanya ngerasain. Terus udah gitu anaknya begadang, kita ikutan begadang. Kalau suaminya peka, alhamdulillah gantian. Kalau enggak dia ngorok saja. Paling gantiannya sudah menjelang pagi, giliran pagi dia bilang, Bu udah buat sarapan belum? Dia nggak tahu kalau tadi malam kita udah Masya Allah ngantuknya. Syukurnya itu suami yang menyerang negeri hayalan. Ya suami-suami di sini baik-baik kan? Pak Unang baik Pak Unang? Pak Unang. Bang Acit ingat ya, jangan hanya mau buatnya aja. Kalau udah lahir diurus. Kasihan Kak Mida, dia udah mikirin keuangan bendahara nasional soalnya. Ya. Itu udah Masya Allah, tabarakallah. Terus diurus anak, udah mulai diajarin ngomong, diurus, belum lagi pas lagi lincah-lincahnya dikejar-kejar. Umur baru setahun ibunya hamil lagi. Alasannya kebobolan, ya lupa KB, lupa-lupasin KB-nya. Ya. Udah hamil dalam kondisi mana anak lagi belajar jalan. Terus ada lagi yang bilang nggak apa-apa sekalian rapet jadi nanti gedenya sama-sama. Gitu ya. Nah belum lagi ngurusin anak yang masih beda capeknya kan. Anak pertama sama anak kedua sama nggak capeknya? Beda, lebih capek anak kedua. Karena udah ada yang diurus lagi sebelumnya. Itu akan terasa. Belajar ngajar. Siapa yang ngajari kita jalan pertama kali? Ibu kita. Yang ngajarin ngomong, kenapa anak kecil kalau belajar ngomong pertama mama. Karena yang dia tahu pertama adalah ibunya. Ya kan? Belajar jalan, besar, belum lagi dengan segala tingkah pola lakunya. Sampai udah gede, udah SMP, udah SMA, udah mulai kenal cowok. Nggak peduli ibunya sakit kaki, sakit perut ya. Begitu menikah lupa sama ibunya. Ada yang lupa sama ibunya? Saya banyak bunda terima curhatan para ibu. Kamera tolong bantu nasehatin anak saya. Dia selalu sibuk, dia lupa sama saya, dia nggak peduli sama saya.
Banyak banget. Kak, saya masih sering melakukan. Tapi saya sedang berjuang. Kadang pas Umi atau Mama ngomong, oh iya ya salah megang HP. Oh ya iya Mi, iya Ma. Walaupun kadang masih juga megang HP. Sekarang saya tanya di sini, siapa yang tidak pernah melakukan saat ibunya ngomong dia sibuk sama HP-nya? Yang nggak pernah. Saya nanya yang nggak pernah. Semuanya sibuk dengan HP-nya. Siapa yang masih kecil kalau ngomong nggak didengerin ibunya teriak, Ma, dengerin dulu kakak ngomong nih. Kayak kemarin tuh Syakura manggil saya Bunda. Dia ngomong saya nggak dengerin. Itu terjadi sama kita waktu kecil kan? Terus pas ibu kita lagi ngomong, kita nggak dengerin. Ada nggak ibu bilang kita, nah dengerin dulu ibu ngomong? Nggak ada. Paling ibunya bilang gini, kalau misalnya, iya dengerin Umi nggak ngomong. Iya Mi dengerin. Seperti itu.